Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa bertemu berwajah ya, meskipun lewat daring semacam ini. Tapi tetap saya berharap bahwasanya semaksimal mungkin nantinya bisa saya menyampaikan sedikit ilmu pada kalian semuanya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi-materi ataupun isi dari aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, kita awali pelajaran pada saat ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga langkah kita langkah yang diridhoi oleh Allah dan nantinya ilmu kita bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara. Dan semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku yang aku banggakan. Kemarin Bapak menjelaskan tentang langkah-langkah atau kiat-kiat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan materi tersebut. Jadi kemarin ada 3 atau 4 ditambah dengan mendapatkan musibah. Ada kalanya orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang namanya manusia, Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahwasanya al-insan makhalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tetapi kalau kita mengacu pada dasar-dasar bahwasanya semuanya yang diberikan Allah kepada kita itu pasti ada hikmah di balik itu. Jadi meskipun salah dan lupa itu juga termasuk nikmat buat diri kita. Seandainya kita tidak pernah lupa atau sulit untuk melupakan sesuatu, tidak pernah lupa, bisa jadi semacam itu. Seandainya kita terkena ujian atau musibah atau perkara atau sesuatu yang menyakitkan hati kita dan kita tidak pernah lupa, bagaimana kita bayangkan hati kita selalu sedih. Karena apa? Permasalahan itu tidak pernah kita lupakan, ingat terus. Ya, dengan langkah Allah memberikan nikmat kita yang bernama lupa, meskipun toh itu adalah khilqah atau kejadian manusia, tapi kita ambil hikmahnya di situ juga. Manusia diberi lupa oleh Allah itu juga sebuah anugerah atau nikmat juga buat diri kita. Kalau salah berarti langkah kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, dan imbal atau baiknya buat diri kita mendapatkan ibadah atau mendapatkan pahala dari langkah kita minta ampun kepada Allah atau istighfar tersebut. Jadi memang kalau kita sikapi kehidupan ini, itu apapun yang terjadi pada diri kita itu merasa nyaman. Mungkin itu dasar bahwasanya Allah memberikan sifat manusia atau memberikan sesuatu kepada manusia yang bernama salah dan lupa. Kita ambil hikmahnya semacam itu. Anak-anakku yang aku banggakan, kita melanjutkan pokok materi kita atau pembahasan materi kita itu tentang Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna ada 2 bahasa atau 2 kata, Asma dan Husna. Adapun Asmaul itu nama adalah artinya
beberapa nama. Husna itu yang bagus. Jadi banyak nama dari Allah yang dikategorikan nama itu adalah bagus. Jadi nama-nama yang baik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlahnya ada 99. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan pengertiannya itu dalam Quran surat Toha. Surat Toha itu adalah surat yang ke-20, dan tentang Asmaul Husna itu ayat 20. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Jadi di situ menjelaskan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik dan jumlahnya itu ada 99. Jumlahnya ada 99. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Dasarnya juga Quran surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf termasuk urutan surat yang ke-7 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Jadi di situ juga Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki asmaul husna dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Kan kita diberi peringatan oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang meninggalkan atau yang dikatakan meninggalkan asmaul husna, karena mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang pasti itu adalah dasar bahwasanya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang baik bagi Allah, dan jumlahnya ada 99. Anak-anakku yang aku banggakan, di sini juga dasar tersebut ditopang oleh sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Dan ini juga jaminan buat seseorang yang hafal asmaul husna, itu jaminannya masuk surga. Tapi tidak hanya hafal di mulut saja, tetapi yang dikehendaki oleh hadis ini adalah hafal dan beserta tingkah lakunya atau perilakunya sesuai dengan sifat-sifat Allah semacam itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Langkah kita sesuai dengan makna yang terkandung dari sifat-sifat Allah tersebut, baru jaminan masuk surga. Mulai 1 sampai 99, kalau langkah seseorang itu di samping memang hafal betul dan langkahnya sesuai dengan satu persatu dari asmaul husna tersebut, jaminannya masuk surga. Yang dikehendaki hadis ini adalah semacam itu. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama. Ini materi kalian tentang asmaul husna. Yang pertama itu adalah Al-Karim. Al-Karim sendiri di sini mempunyai makna secara lughat dan secara istilah. Kalau secara lughat, maha mulia, maha dermawan, maha pemurah, dan memberi anugerah atau rizki. Jadi bisa dikatakan Allah itu betul-betul maha mulianya seperti itu. Jadi maha mulia, bahkan seandainya Allah itu tidak ada yang menyembah pun, Allah itu tetap Tuhan, tetap mulia. Dan kemuliaannya Allah memberikan sesuatu itu tidak ingin mendapatkan imbalan atau imbal balik buat dirinya. Kalau kita analisa dari sekeliling kita, Allah memberikan rizki meskipun orang tersebut tidak menyembah kepada Allah. Rizki itu tidak pernah henti kepada orang tersebut, atau nikmat kepada orang tersebut tidak
dihentikan oleh Allah, tetap diberi rezeki meskipun orang tersebut tidak menyembah kepada Allah. Kalau langkah kita bisa semacam itu, disakiti seseorang, dihina seseorang, padahal kita sering membantu mereka atau membantu dia, tapi imbal balik dia tidak ada pada diri kita, tetapi kita masih memberi pada mereka. Kalau langkah itu bisa kita tempuh, baru hadis ini masuk pada orang tersebut, jaminan masuk surga. Berat Pak, berat, sangat berat. Orang menyakiti kita, kita memberikan distribusi sesuatu pada dia, tetapi dia tidak baik pada diri kita, tapi kita masih memberi asupan-asupan pada mereka. Allah juga semacam itu, luar biasanya semacam itu. Allah memberikan nikmat kepada seluruh hambanya, tapi di bagian orang-orang yang diberi nikmat tersebut ada yang tidak taat kepada Allah, tapi Allah tetap memberi. Luar biasanya Allah semacam itu, Al-Karim. Dan di sini juga secara istilah adalah zat yang banyak memiliki kebaikan atau tidak pernah berhenti memberi maaf. Ada seseorang yang dikategorikan tidak baik, atau bisa kita ambil contoh orang kafir selama 55 tahun, terus mu'alaf masuk Islam, itu pun Allah tidak menolaknya. Jadi pemberi maaf tidak pernah berhenti memberi maaf. Kafir selama hidupnya, mau meninggal dunia dia mendapatkan hidayah, itu pun tetap diterima oleh Allah. Berarti betul-betul Allah memiliki sifat maha mulianya semacam itu. Kalau kita bisa menirunya, bisa melangkah seperti sifat Allah yang bernama Al-Karim, berarti jaminan masuk surga, masuk habis. Anak-anakku yang aku banggakan, adapun yang kedua materi kita, yaitu Al-Mu'min, pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Ini dasarnya Quran surat Al-An'am ayat 82. Kalau Al-Karim tadi Quran surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim, itu yang dasarnya Al-Karim. Kalau Quran surat Al-An'am ini ayat 82. Al-An'am. Jadi Allah itu Al-Mu'min, maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Di sini Quran surat Al-An'am ayat 82, Allah memberikan peringatan bahwasannya kita tidak boleh mencampur adukan kebaikan dengan kesyirikan atau kekufuran. Intinya langkah kita itu jangan sampai ada rasa aman kita, rasa selamat kita itu tidak dari Allah. Jangan sampai berpikiran semacam itu. Misalnya ini contohnya yang paling mudah, memiliki sesuatu, entah itu kalung ataupun cincin ataupun ikat pinggang, yang menurut kepercayaan dirinya itu bisa memberikan kekebalan buat dirinya, rasa aman buat dirinya. Ketika Allah memberikan ujian kepada orang tersebut, misal jatuh atau dipukul seseorang atau kejatuhan sesuatu, ketika musibah itu terjadi tapi dirinya tidak terluka sedikit pun, lah berpikiran pada dirinya, yang memberi keselamatan, memberikan rasa aman itu bukan Allah, tapi barang tersebut. Nah ini namanya mencampur adukkan kebaikan dengan kekufuran. Tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak. Kita harus yakin bahwasannya kesemuanya, keamanan diri kita itu tidak dari sesuatu atau makhluk Allah yang lainnya.
Kalau seseorang itu bergantung atau berpikir bahwasannya yang memberikan sesuatu itu adalah barang tersebut, maka langsung jatuh hukuman semacam itu. Syirik tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak. Jadi kita harus mindset kita betul-betul kita tanam. Apapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, kita langsung berpikiran bahwasanya itu semuanya adalah kehendak Allah. Jangan berpikiran kepada sesuatu barang itu yang seakan-akan mempunyai kekuatan yang lebih dan itu yang menyelamatkan dirinya. Jangan sampai semacam itu. Jadi Al-An'am ayat 82 semacam itu. Anak-anakku yang aku banggakan, di nantinya kita kupas Asmaul Husna satu persatu, tapi tidak keseluruhan dari 99. Tapi saya berharap juga penyampaian ini nantinya meskipun keadaan, tapi semoga nantinya bisa sampean terima semuanya. Jadi untuk menambah wawasan tersebut, Bapak memberikan tugas buat kalian, yaitu mencari dasar bahwasannya Allah itu memiliki Asmaul Husna. Boleh dari Al-Quran, boleh dari hadis. Yang pasti Allah itu ada dasarnya, memiliki Asmaul Husna. Sampai cari selain yang sudah ditulis sama Pak Umar. Quran, kalau dasar bahwasannya Allah memiliki Asmaul Husna, tadi Pak Umar menyampaikan ada 2. Quran surat Toha ayat 8, jangan sampean tulis karena itu sudah disampaikan Pak Umar. Sampai cari yang lainnya biar wawasan kalian tambah luas. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini dasar bahwasannya Allah memiliki Asmaul Husna. Terus Allah bersifat Al-Karim. Ini tadi Pak Umar menjelaskan Quran surat Al-Infitor ayat 6. Sampai cari dasarnya bahwasannya Allah itu Al-Karim selain Al-Infitor ayat 6. Setelah itu yang kedua Al-Mu'min. Pak Umar tadi menyampaikan Quran surat Al-An'am ayat 82. Sampai cari bahwasannya Allah itu Al-Mu'min, bahwasannya Allah itu mempunyai sifat al-mu'min. Saman cari selain Quran Al-An'am ayat 2. Saman tulis Arabnya beserta artinya, terus nantinya sampai kirim ke Pak Umar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses buat kalian semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.